Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Farhani Mutahharoh, biasa dipanggil Farah, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Tujuan dibuatnya video ini guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan terkait hubungan antara negara dan konstitusi negara. Iya. Oke, sekarang saya akan memaparkan materi mengenai negara dan konstitusi. Ya, senang bertemu kembali dalam video pembelajaran di semester 2 mata kuliah Pendidikan dan Kewarganegaraan mengenai hubungan negara dan konstitusi. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Farah, nama lengkap saya Farhani Mutahharoh. Saya seorang mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Saya lahir di Kebumen dan besar di Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia. Nah, dalam video pembelajaran ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan negara dan konstitusi negara. Sebelum itu apa sih negara? Menurut Profesor Miriam Budi Harjo, negara merupakan organisasi yang ada dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya yang sah terhadap semua golongan kekuasaan yang berada di dalamnya dan dapat menetapkan berbagai tujuan dari kehidupan tersebut. Sedangkan menurut G. Pringgodirgo, SH, yang mendefinisikan negara sebagai sebuah organisasi kekuasaan maupun organisasi kewibawaan yang harus persyaratannya berupa berbagai unsur tertentu. Jadi, negara merupakan sebuah bentuk organisasi yang ada pada baik satu kelompok maupun beberapa kelompok individu yang tinggal bersama atau mendiami suatu wilayah tertentu. Selain itu, mereka juga mengakui adanya suatu pemerintahan di dalam beberapa kelompok individu yang ada. Nah, negara merupakan sebuah perserikatan yang menjalankan sebuah pemerintahan melalui hukum yang sifatnya mengikat masyarakat yang ada di dalamnya melalui kekuasaan untuk memaksa para masyarakat yang ada di dalam suatu wilayah tertentu serta membedakannya dengan kondisi masyarakat yang berada di luar wilayah tersebut untuk menciptakan ketertiban sosial. Negara juga merupakan sebuah asosiasi yang melaksanakan penertiban di dalam sebuah kelompok masyarakat maupun wilayah tertentu berdasarkan dengan sistem hukum yang sudah disahkan dan diselenggarakan oleh sistem pemerintahan yang ada. Adapun unsur-unsur yang membentuk negara, yang pertama adalah wilayah, yang kedua ada rakyat, ketiga pemerintahan yang berdaulat, 4 konstitusi, dan yang kelima adalah pengakuan dari internasional. Selanjutnya, apa sih konstitusi itu? Konstitusi berasal dari bahasa Latin yaitu constitutio. Istilah ini berkaitan dengan kata ius atau jus yang memiliki arti hukum atau prinsip. Sehingga konstitusi bisa diartikan sebagai suatu pernyataan mengenai susunan dan bentuk negara, di mana yang dipersiapkan sebelum maupun sesudah negara yang bersangkutan berdiri. Selanjutnya, konstitusi di Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan Negara, UUD 1945 menempati tingkat tertinggi. Dan menurut jenjang norma hukum, UUD 1945 merupakan kelompok Staatsgrundgesetz atau aturan dasar atau aturan pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai Grundnorm atau norma dasar. Kedudukan konstitusi yang pertama sebagai hukum dasar karena berisi aturan-aturan dan ketentuan tentang
hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Yang kedua, sebagai hukum tertinggi. Konstitusi lazimnya diberi kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum sehingga aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi secara hierarkis mempunyai kedudukan lebih tinggi atau superior terhadap aturan lainnya. Fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi yang pertama sebagai penentu atau pembatas kekuasaan. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang sah kepada organ negara. Fungsi simbolik yaitu sebagai sarana pemersatu atau symbol of unity sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan atau identity of nation serta center of ceremony. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat, social control, baik dalam arti sempit, yaitu bidang politik, dan dalam arti luas, mencakup bidang sosial ekonomi. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaharuan masyarakat atau social engineering atau social reform. Adapun tujuan dari konstitusi, yang pertama untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta menempatkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka, menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Lanjut, tujuan dari konstitusi yang pertama untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta menempatkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka, menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Selanjutnya, tugas Mahkamah Konstitusi yang ada di Indonesia yaitu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan hasil pemilu, memutuskan pendapat DPR dalam proses impeachment presiden dan atau wakil presiden, memutuskan sengketa pemilihan kepala daerah. Adapun konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, diantaranya sebagai berikut. Nah, di tanggal 18 Agustus 1945 sampai tanggal 27 Desember 1949 menggunakan Undang-Undang Dasar, yakni dengan kata-katanya kata zaman dulu yaitu Undang-Undang Dasar. Selanjutnya di tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 berlaku Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Nah, dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Dari 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999 berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada proses 4 tahun amandemen. Dari 19 Oktober sampai 18 Agustus 2000, perubahan 1 UUD NRI tahun 1945, 18 Agustus 2000 sampai 19 November 2001, perubahan 1, perubahan 2 UUD NRI tahun 1945.
Dari 9 November 2001 sampai 10 Agustus 2002, perubahan 1, perubahan 2, perubahan 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan dari tanggal 10 Agustus 2002 sampai sekarang, yakni yang dipakai adalah perubahan 1, perubahan 2, perubahan 3, perubahan 4, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, demikian sudah penjelasan materi mengenai hubungan antara negara dan konstitusi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi penjelasan materi mengenai hubungan negara dan konstitusi negara. Semoga dapat menambah pemahaman kepada kita terkait negara dan konstitusi negara. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.